Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pekanbaru tidak lupa membeli sepatu. Wahai para mahasiswa-mahasiswi kebanggaanku, sudahkah Anda siap belajar pendidikan agama bersama denganku? Siapa? Iya Pak. Siapa? Baik, rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita memulai perkuliahan pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, rekan-rekan mahasiswa, saya ingin mengabsensi para mahasiswa sekalian, sekaligus ingin mengetahui apa sih sebetulnya yang hari ini para mahasiswa rasakan ya. Apakah sedang senang sekali, bersemangat, atau lelah, atau sedih, atau mungkin campur aduk gitu. Para mahasiswa silahkan untuk men-scan barcode yang sudah ada di layar, ya. Atau mungkin rekan-rekan mahasiswa dapat join melalui slido.com, kemudian masukkan kodenya 1291182 ya. Saya tunggu respon dari teman-teman semuanya. Saya kasih waktu 2 menit. Oke, baik. Jadi responnya di sini ada yang sedang senang sekali ya. Mungkin karena ini tanggal 1 jadi dapat uang saku banyak nih dari orang tuanya gitu ya. Orang tuanya habis gajian gitu. Oh, juga ada yang bersemangat gitu. Oh, tapi ada juga yang lelah. Oh, mungkin karena banyak tugas ya. Oke. eh oh, tapi ini kayaknya dari 6 mahasiswa yang hadir ya, yang seharusnya hadir, tapi ada satu yang tidak hadir nih. Kira-kira ada yang tahu nih siapa yang nggak hadir ya? Siapa nih yang tahu? Kira-kira kenapa? Apakah sakit? Apa karena sedang di jalan atau apa? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Oh, Mohon maaf, tidak tidak tahu. tahu, Pak. Oh, tidak tahu. Baik, mungkin temennya belum ini ya. Tapi mudah-mudahan kita doakan saja, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, sehingga teman kita di lain waktu atau mungkin nanti bisa menyusul kegiatan perkuliahan kita pada kesempatan pagi hari ini ya. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih atas responnya ya. Mudah-mudahan teman-teman yang bersemangat atau yang sedang lelah nanti ke depan atau hari ini bisa menjadi bersemangat lagi setelah mengikuti kegiatan perkuliahan ini. Karena berkumpul dengan teman-teman kita yang luar biasa. Baik, para mahasiswa, saya masih ingin bermain-main dengan para mahasiswa sekalian. Saya ingin melihat kemampuan dari teman-teman semuanya. Kita kerjakan pretest ya sebelum kita masuk perkuliahan kita pada kesempatan pagi hari ini. Silakan teman-teman sebagai generasi Gen Z ya, pasti tidak asing untuk men-scan barcode yang ada di layar. Kemudian silakan kerjakan soalnya, hanya 2 soal saja. Saya kasih waktu 2 menit ya. Oke, ini sudah ada yang terlihat mengerjakan ya. Oke, oke baik. Terima kasih ya teman-teman semuanya atas responnya. Ini ada yang tertinggi ya di poin 1 itu ada saudari Rahma Ajeng. Wah, luar biasa sekali. Begitu. Kemudian yang lain tidak masalah karena sudah mengerjakan. Karena ini masih pretest ya, jadi tidak masalah. Walaupun tidak berada di peringkat 1. Oke, hebat sekali untuk saudari Rahma Ajeng. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita lanjutkan kegiatan perkuliahan kita ya. Tujuan dari kegiatan perkuliahan kita ini adalah mahasiswa. Jadi setelah kita belajar nanti diharapkan rekan-rekan mahasiswa mampu ya mengaplikasikan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam sikap dan tindakan sesuai bidang keahliannya. Jadi setelah belajar ini diharapkan nanti teman-teman mahasiswa mampu mengaplikasikan terkait dengan nilai-nilai keimanan seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik,
Rekan-rekan mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Riau tentu apa yang nampak di dalam layar kita tidak asing ya untuk kita masyarakat Riau. Mari sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau terkait dengan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Jika nanti suaranya tidak terdengar, mohon untuk raise hand atau mungkin sampaikan kepada saya ya. Nanti biar sama-sama bisa kita dengar. Mari sejenak kita dengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh beliau. Sebanyak apapun amal kita, sebaik apapun akhlak budi pekerti luhur kita, kalau tidak membawa iman mati menghadap Allah SWT, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kami kumpulkan semua kebaikan-kebaikan dia. Ini panti jompo yang dulu kau bangun, ini panti asuhan yang kau bangun, ini anak yatim yang kau sekolahkan. Waja'alna, kami jadikan amal-amalnya itu habaan mansura, macam debu yang dihembus angin, tak bermakna. Ambil sepuluh takkan tepuk, tapak tangan kembus. Begitulah amal orang yang tak beriman itu. Seperti pokok kayu, dikupas kulit batangnya, lalu kemudian kering daun-daunnya, datang angin menghembus. Yang tinggal hanya ranting-ranting kering. Begitulah amal orang yang mati, tak membawa iman. Makanya kata Allah, la'in asyrakta, kalau kau sekutukan aku, kalau kau syirikkan aku, la yahbatanna amaluka, maka semua amalmu tak ada yang bisa menolong engkau. La yahbatanna amaluka, maka gugur semua amalmu, tak bisa membawa engkau, menyelamatkan engkau dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting yang pertama adalah tu'minuna billah. Baik, sudah kita dengarkan. Nah, kira-kira apa sih pesan penting dari video singkat yang baru saja kita dengarkan bersama? Siapa nih yang mau berpendapat? Silakan, siapa yang mau berpendapat terkait pesan pentingnya apa ya dari video tadi? Ada yang mau mencoba? Baik, kalau Izin Pak, oh ya silakan, Saudari Rahma aja silakan. izin Pak. Jadi kesimpulan yang bisa saya tarik, jadi meskipun amalan kita tapi kalau ibadahnya anu nggak full, ininya percuma semua seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Saudari Rahma Ajeng. Luar biasa sekali ya, kita berikan aplaus dulu untuk saudari kita, Saudari Rahma Ajeng. Luar biasa. Jadi memang pesan pentingnya adalah keimanan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ibaratnya iman itu kalau kita kuliah ya, iman itu adalah kita daftar kuliahnya. Jadi data kita itu ada di kampus gitu. Artinya apa? Ketika kita mengikuti perkuliahan, nanti sewaktu lulus kita berhak mendapatkan ijazah gitu. Tapi kalau kemudian keimanan itu atau yang ibaratnya seperti formulir tadi kita tidak punya, kita tidak pernah mendaftar gitu. Teman-teman yang ada di sini mengikuti perkuliahan setiap hari, nanti kampus tidak bisa dan tidak berhak untuk mengeluarkan ijazah kepada Anda. Nah, sama dengan keimanan, teman-teman. Keimanan itu ibaratnya ketika kita melakukan sebuah perbuatan baik, kalau tidak ada dasar keimanan di dalam diri kita, maka perbuatan baik itu ya seperti yang dikatakan Ustadz kita tadi, haba'an mansura. Jadi hanya seperti debu yang berterbangan saja, tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, oleh sebab itu, keimanan itu menjadi sangat penting bagi kita untuk menjalani kehidupan kita, baik kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini atau kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Karena itu adalah kata kuncinya, teman-teman semuanya. Oke, terima kasih yang sudah berpartisipasi. Kita lanjutkan kegiatan perkuliahan kita ya. Rekan-rekan mahasiswa silahkan mengunjungi link berikut ya. Di link berikut sudah ada materi yang akan kita bahas. Jadi teman-teman bisa membaca secara lengkap ya terkait dengan materinya. Di situ sudah ada. Saya kasih waktu 5 menit ya. Saya persilahkan. Baik, sambil saya jelaskan ini penggunaannya ya. Nanti silakan teman-teman masuk ke sini ya. Kemudian dilihat materi. Di sini sudah ada materi pembahasan kita untuk pertemuan pertama sampai 1 semester ke depan. Nanti teman-teman bisa melihat dan membacanya secara detail ya. Apa yang perlu yang belum teman-teman pahami silahkan
Di sini sudah ada, silahkan diklik saja, nanti semuanya sudah akan muncul ya pembahasan-pembahasannya. Oke, silahkan. Saya kasih waktu 3 menit ya. Silahkan. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Saya yakin teman-teman terlihat antusias ya membaca materi ya setelah saya keliling kelas tadi. Oke, kita lanjutkan kegiatan kita teman-teman. Berdasarkan informasi dari teman-teman tadi yang sudah membaca, siapa nih yang tahu apa sih sebetulnya definisi iman itu? Sebatas pengetahuan teman-teman saja, silahkan. Apa? Siapa nih yang mau berpendapat? Silahkan. Pak, nanti salah. Tidak apa-apa. Kita itu sama-sama belajar. Dalam proses pembelajaran, kesalahan itu tidak menjadi masalah. Karena dari salah itu kita akan menjadi lebih baik. Harapannya seperti itu. Silakan, ada yang berpendapat apa sih sebetulnya iman itu? Oh ya, ini sepertinya ada saudara kita ya, saudara Reza. Apa sih? Silakan berpendapat, Mas Reza. Menurut saya iman itu adalah kepercayaan, Pak. Baik, Nah, kita tidak boleh ragu bahwasanya akan adanya Tuhan dan hari pembalasan. baik. Oke, kita kasih hapus kepada teman kita ya, saudara Reza. Luar biasa sekali pendapatnya. Baik teman-teman semuanya, apa sih sebetulnya iman itu ya? Seperti yang dikatakan oleh teman kita barusan, iman itu memang kalau secara bahasa adalah percaya gitu. Jadi ketika kita percaya kepada Allah, artinya kita beriman kepada Allah secara bahasa. Ketika kita percaya kepada selain Allah, maka sebetulnya secara definisi bahasa ya kita dikatakan beriman kepada Allah. Nah, kemudian ada definisi yang kedua, yaitu secara istilah. Kalau secara istilah itu ada 3 konsep. Pertama adalah tasdikun bil qalbi. Jadi membenarkan dengan hatinya dulu. Jadi hati kita meyakini bahwasanya Allah itu ada dan sebagainya. Yang kedua adalah waqaulun bilisani, mengucapkan dengan lisan kita, saya beriman kepada Allah. Dan yang ketiga adalah wa'amalun bil arkani gitu. Jadi yang ketiga adalah kita mewujudkan keimanan itu dalam perbuatan kita. Kalau definisi keimanan secara istilah, maka ketiga konsep ini tidak boleh tertinggal. Semuanya harus menjadi satu kesatuan. Tidak boleh hanya kemudian lisannya mengucapkan saya beriman kepada Allah, hatinya yakin, tapi tidak ada bukti perbuatan sama sekali. Maka secara definisi istilah tidak bisa dikatakan orang itu sebagai orang yang beriman. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Yang kedua, bagaimana sih ciri-ciri orang yang beriman itu? Ya, siapa ya nih yang mau berpendapat? Saya, Pak. Baik, silakan. Saudari Amraini, silakan. Mungkin ciri-ciri orang yang beriman itu yang mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Baik, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang kemudian dilarang oleh Allah. Baik, oke, luar biasa sekali Saudari Amraini ya. Baik teman-teman, apa sih sebenarnya ciri-ciri orang yang beriman itu ya? Di dalam buku Pendidikan Agama Islam ya, sebagaimana referensi yang sudah saya cantumkan di RPS ya. Jadi ciri-ciri orang yang beriman itu minimal akan terlihat dari 5 hal. Pertama, dia tawakal. Tawakal itu apa sih? Tawakal itu melibatkan Allah dalam segala aktivitas kita. Jadi tawakal itu tidak kemudian kita memasrahkan urusan kita, udahlah ya Allah, saya terserah kepada Engkau, nasibku bagaimanapun terserah Engkau. Tidak seperti itu, tapi kemudian kita melibatkan Allah dalam segala aktivitas kita. Nah, yang kedua itu adalah bersikap ilmiah. Jadi orang beriman itu identik dengan memiliki prinsip yang kuat. Tidak seperti air di atas daun talas, dikatakan A dia ikut A, dikatakan B dia ikut B. Ada informasi di grup WA di-share, langsung di-share tanpa melihat cross-check kebenarannya. Ya. Jadi bagi orang yang beriman ketika melihat informasi, berita, kabar, dan sebagainya, akan dicek dulu, benar nggak nih berita. Nah, seperti itu. Yang ketiga, akan digambarkan dengan orang-orang yang optimis. Apa nih ke depan punya gambaran yang luar biasa. Jadi apapun yang dilakukan, dia akan percaya bahwasanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa. Saya yakin ketika saya berusaha, Allah akan memberikan jalan untuk saya. Yang keempat, orang yang beriman itu identik dengan tidak
mengingkari janjinya, selalu menepati janji. Dan yang terakhir, orang yang beriman itu identik dengan tidak memiliki kesombongan. Kenapa? Karena merasa dan yakin bahwasanya apapun yang ada di dalam dirinya, kehebatan apapun, itu berasal dari Allah. Dia akan mengatakan, dzalika fadlun minallah. Ini berasal dari Allah. Kemuliaan dari Allah. Oke. Kita lanjutkan teman-teman semuanya. Berikutnya adalah ada definisi takwa ya. Definisi takwa itu ada dua ya. Tadi seperti yang dikatakan oleh saudari kita ya, saudari Amra ini ya. Jadi kalau definisi takwa itu secara bahasa memang hanya memiliki makna memelihara. Jadi orang yang menjaga. Kalau secara istilahnya itu ada dua. Yang pertama yaitu imtisalu awamirillah. Jadi orang yang melaksanakan perintah Allah. Yang kedua adalah wajtinabu nawahihi, yang menjauhi larangannya. Jadi ini adalah definisi dari ketakwaan. Kemudian apa sih ciri-ciri orang yang bertakwa? Nah, ciri-ciri orang bertakwa ini ada banyak sekali teman-teman. Silahkan teman-teman, saya yakin ini mudah difahami ya. Silahkan direfleksikan dalam diri. Apakah sudah ada muncul ini dalam diri kita? Kalau sudah ada berarti kita sudah menjadi bagian dari orang yang bertakwa. Kalau belum, maka sebisa mungkin kita menumbuhkan, menciptakan. Oke, kita lanjutkan teman-teman semuanya. Ada manfaatnya teman-teman. Apa sih manfaat ketakwaan itu? Satu ya. Orang yang bertakwa itu ketika menghadapi masalah jalan keluarnya sudah diberikan oleh Allah gitu. Jadi akan senantiasa dibantu oleh Allah. Yang kedua, akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Jadi orang bertakwa itu luar biasa sekali kedudukannya. Akan senantiasa mendapatkan surprise dari Allah. Rezekinya tidak disangka-sangka, jalan keluarnya sudah disiapkan. Dan yang terakhir ada derajat setiap ibadah itu tujuannya muaranya adalah derajat mutakin. Seperti orang berpuasa itu ujung-ujungnya juga menjadi orang yang bertakwa. Oke, para mahasiswa sekalian di sini ada diskusi kelompok ya. Untuk pembagian kelompok sudah saya share ya di grup PA, di PC mata kuliah. Nanti silahkan ditanyakan PC mata kuliah. Saya yakin sudah di-share. Silahkan diskusikan contoh kasus seperti ini ya. Di era digital seperti saat ini, teknologi. Nah, yang perlu teman-teman diskusikan adalah terkait dengan pertanyaan-pertanyaan diskusi ini. Bagaimana seseorang dapat menunjukkan keimanan dan ketakwaan dalam penggunaan media sosialnya. Yang kedua adalah apa tantangan utama yang dihadapi umat Islam dalam menjaga keimanannya. Kemudian bagaimana Islam memberikan panduan dalam menyikapi konten negatif atau hoax. Oke, silahkan berkumpul dengan teman satu kelompoknya. Saya kasih waktu 20 menit, silahkan. Baik, kelompok 1 itu ada Rahma dan Amrani ya. Kelompok 2 ada Muhammad Reza, kemudian Faizal Agung dan Ali Asfar. Ya. Silahkan berdiskusi. Oke, gimana nih kelompok Rahma Ajeng dan Amrani? Ada kendala dalam diskusinya? Tidak, Pak. Oke, bagus ya. Oke, kemudian Saudara Muhammad Reza, bagaimana? Ada kendala dalam diskusi? Tidak ada Pak Nurholis. Oke, tidak ada. Baik. Oke, semuanya kalau bisa memberikan sumbangsi ya dari dalam kegiatan kelompoknya, pendapatnya apa, kemudian dimusyawarahkan secara bersama. Nah, di situ juga nanti akan terlihat mana yang optimis dan mana yang tidak. Jadi nilai-nilai keimanan tadi akan muncul nih dari teman-teman semuanya. Oke, silahkan. Oke, baik. Karena sudah selesai, kita lanjutkan ya. Siapa nih yang akan presentasi duluan ya? Baik, untuk yang presentasi mari kita undi saja ya. Siapa yang presentasi pertama? Oke, kita undi dulu siapa yang akan presentasi pertama. Oke, saudari Amreni atau kelompok 1 ya, silakan mempresentasikan secara singkat terkait dengan materi kita hari ini. Silakan, singkat saja boleh. Saya memori, Pak. Baik, oke. Baik, terima kasih kelompok yang sudah presentasi tadi ya, luar biasa sekali.
kegiatannya, aktivitas dan antusias dari teman-teman semuanya ya. Masukan dari saya adalah nanti ketika terjadi diskusi kelompok di pertemuan berikutnya, teman-teman harus lebih berani mengungkapkan pendapat. Saya lihat tadi masih ada yang kelihatan malu-malu dan sebagainya gitu. Kemudian ada yang masih menguasai kelompok itu ya. Nah, yang lain ke depan harapannya adalah bagaimana kemudian kalian akan mampu membangun suasana kelompok yang bagus seperti itu. Baik, kemudian ini ada tugas ya yang harus teman-teman semuanya kerjakan ya. Buatlah ringkasan materi hari ini dengan ketentuan sebagaimana yang ada di dalam poin ya. Tugasnya di-upload nanti malam terakhir jam 23.55 ya di LMS-nya ya, di LMS Poltekkes Kemenkes Riau di skele.tk.ac.id. Oke, kemudian kesimpulan perkuliahan kita pada kesempatan ini rekan-rekan mahasiswa adalah iman dan takwa itu adalah realisasi ya, penghambaan dan kekhalifahan manusia di muka bumi. Implikasi keduanya akan berdampak pada kualitas diri seorang manusia baik di mata Allah maupun di mata makhluk Allah. Artinya, ketika keimanan dalam diri seseorang, keimanan dan ketakwaan itu baik dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang yang baik di mata Allah maupun di mata makhluk Allah. Baik, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, Bapak Ibu, saya ada gangguan jaringan yang tadi. Langsung saja ke Pak Noe, silakan Pak. Ya baik, terima kasih Pak Haris. Luar biasa Pak Nurholis nih, Ustadz ini. Ustadz. Ya, sebelum saya memberikan masukan, Bapak Ibu saya persilakan ini ya, Ibu Amraini Amelia memberikan komentarnya. Silakan Bu Amraini. Oke, terima kasih Pak. Untuk komentar Pak Nurholis sebenarnya sudah luar biasa, sudah bagus sekali. Mungkin nanti saya bisa mencontoh apa yang sudah Bapak jelaskan, Bapak ajarkan. Mungkin sedikit Pak masukan untuk menjelaskan sedikit materi minggu lalu yang sudah diajarkan. Mungkin itu saja sih Pak, secara keseluruhannya sudah bagus. Baik, terima kasih Bu. Siap, insya Allah. Ya baik, terima kasih Pak Ibu Amraini ya. Diterima ya Pak Nurholis. Siap, diterima Masukan. Pak. Siap. Baik Pak Nurholis, secara keseluruhan pengelolaan kelas sudah bagus ya. Kemudian medianya juga sudah ada audio visual. Waktunya juga sudah mendekati ketepatan waktu ya. Materi yang disampaikan tadi sudah mengutip beberapa sumber. Nah ini masukan dari saya. Ini pantun juga sudah ada ya. Pantun penutup sudah ada tadi kan? Belum ya? Belum Pak. Lupa tadi Pak. Ya, lupa. Jadi berdoa sudah, pantun sudah, cek kehadiran juga sudah tadi melalui join ya. Kemudian apersepsi melalui sosok tokoh ya. Cuma ini mengajarnya di prodi apa Pak? Karena saya MKWK Pak, jadi di semua prodi Pak saya ngajar Pak. Ya ini di prodi apa tadi? Di 3 gizi Pak. Gizi ya? 3 gizi. Ya. Oke. Jadi bagusnya Pak, memang kalau di gizi itu menghadirkan sosok seorang ini apa? Kalau gizi itu kan menjadi ini ya, konselor gizi ya, biasanya kan, konseling gizi. Nah, hadirkan sosok konseling gizi yang memang memegang prinsip ini Pak, prinsip beriman dan bertakwa gitu. Jadi harapannya Bapak itu mengajar sesuai dengan konteks prodi Pak. Jadi jangan terlalu umum. Kalau umum bingung nanti mahasiswanya. Jadi nanti di setiap kalau mengajar di setiap prodi disesuaikan dengan konteks prodi karena kurikulumnya nanti menyesuaikan dengan konteks prodi. Ya. Jadi profilnya kalau bisa jangan Abdul Somad. Nanti seolah-olah ingin menjadi pendakwah nanti malah kan. Abdul Somadnya nanti dimasukkan misalnya di
penguatan konsep saja boleh. Tapi profilnya tetap profil seorang konseling gizi. Baik, siapa? Dicari aja Pak, dicari aja di Google itu konseling gizi yang sudah berprestasi dan dia memegang prinsip keimanan ketakwaan itu seperti apa. Boleh diselipi kata-kata, diedit kan videonya kan. Baik, siapa? Sudah itu tanya jawab dari kelebihan konselor yang beriman bertakwa itu akan menjadi sosok yang seperti apa nanti kan. Dia akan sukses, bukan hanya sukses dunia tapi akhirat juga. Nah, siapa yang ingin menjadi konselor yang sukses seperti konselor ini? Nah, salah satunya adalah kompetensi yang harus dikuasai adalah misalnya mampu misalnya apa? Menerapkan keimanan dan ketakwaan. Nah, konteksnya ditulis konteksnya sebagai seorang konselor, misalnya konselor gizi. Jadi sub CPMK Bapak ini harus disesuaikan dengan masing-masing prodi, Pak. Nanti konteksnya ya, konteksnya itu. Tadi kayaknya belum dituliskan sub CPMK-nya, Pak. Belum ya? Sudah ya? Sub CPMK-nya sudah Pak tadi. Nah, sudah ya tadi. Nah, baru masuk tadi ke case method. Bapak tadi sudah meminta mahasiswa untuk membaca buku ya, tapi bukunya kayaknya baru satu sumber, Pak. Jadi dihindari kalau satu sumber. Kalau bisa dua atau tiga. Nah, sumbernya ini jangan hanya buku kalau ini kan terkait keimanan dan ketakwaan. Yang pertama tadi boleh buku, yang kedua Al-Quran, surat berapa kan? Ayat surat berapa, ayat berapa. Kemudian hadis, kan pegangan dua itu kan. Al-Quran dan hadis jangan lepas itu. Hadisnya juga kalau bisa dikasih linknya juga. Kalau tidak ya buku yang pegangan mereka kan, buku apa, misalnya buku teks tidak apa-apa. Kalau hadis mungkin kan banyak buku hadis, silahkan kan, hadis yang mana misalnya. Jadi di sana tuh biar mereka berpikir kritis Bapak Ibu. Sudah itu baru harus jelas ini masukan dari saya tolong ini ya diperhatikan karena ini menjadi perbaikan Bapak Ibu di real teaching nanti. Nah, harus jelas juga dituliskan di PowerPoint. Misalnya membuat ringkasan pertama, pengertian iman, pengertian takwa. Ditulis benar di PowerPoint itu. Kriteria orang beriman apa? Kriteria orang bertakwa apa ditulis di PowerPoint-nya itu. Nah, silakan diringkas, berikan waktu 10 menit. Kriteria beriman misalnya ada 10 karena misalnya menurut Al-Quran ada 5, hadis ada tambahan jadi 7, menurut buku ini jadi 10 misalnya kan. Bisa jadi kan. Nah, itu untuk apa ya menjadi dasar mereka ketika nanti diberikan kasus. Apakah kriteria konselor gizi ini beriman atau bertakwa atau tidak gitu. Sudah itu tanya jawab, ya sudah tanya jawab, baru Bapak berikan penguatan, baru boleh ceramah. Nah, di ceramahnya tadi, Pak, Bapak memberikan penguatan, tadi hadirkan beberapa sumber, ya, untuk menambah wawasan. Al-Quran juga disampaikan, kemudian tadi sudah ada ya, dari hadisnya seperti apa, karena diperkuat di hadis. Sama contoh-contoh ini, Pak, belum ada Bapak tadi. Contoh sosok, misalnya di riwayat apa, gitu ya, di hadis, sosok tokoh-tokoh yang digambarkan oleh Rasulullah ketika menghadapi apa ya, menghadapi keimanan dan ketakwaan itu seperti apa, ujiannya seperti apa, misalnya nabi yang sakit keras itu siapa Pak? Ayub. Nabi Daud ya, Nabi Ayub alaihissalam. Ayub ya Nabi Ayubnya dicontohkan Nabi Ayub yang diberikan sakit yang keras tapi dengan kesabaran, salah satu sifat takwa sabar tadi kan, sehingga bisa sembuh dari sakitnya kan. Bahkan dengan kesabaran itu malah menjadi lebih ganteng kalau tidak salah Nabi Ayub itu kan. Setelah sembuh bisa lebih ganteng lagi karena kesabaran tadi. Diberikan contoh minimal 3 lah Pak, beriman takwa itu. Sehingga nanti itu menjadi gambaran mereka kalau nanti masuk ke dunia kerja dengan modal iman dan takwa itu
itu menjadi orang yang sukses gitu, mendapat dipercaya misalnya. Terus orang yang misalnya itu sabar, nanti Nabi Ayub dicontohkan, nanti Nabi yang lain atau tokoh yang lain lah, ya. Sahabat-sahabat Nabi yang lain dari segi kejujuran dicontohkan satu, Pak. Jadi dari ciri-ciri bertakwa tadi diberikan contoh-contoh, contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, jujur, integritas gitu kan. Nah, sudah diberikan contoh-contoh, baru diberikan kasus. Nah, kasusnya juga sesuai dengan profil Pak Nurholi. Ketika Anda ketika Anda selesai kuliah misalnya, ya, ada penerimaan tes apa? Tes P3K atau tes CPNS. Lowongannya adalah misalnya di mana gitu menjadi konselor gizi di rumah sakit. Dengan kondisi yang seperti ini gitu kan. Ternyata ada yang menawarkan joki misalnya ini Pak. Jadi yang seperti itu. Ini. Jadi misalnya kasusnya ada 2 atau 3 gitu kan. Kemudian tindakan yang dilakukan seperti apa misalnya. Oh, pertama harus belajar, tidak pakai joki. Nah, itu solusi-solusinya. Sudah itu ketika Anda diterima menjadi CPNS, ditugaskan di daerah terpencil. Anda ditawari misalnya untuk pindah, tapi dengan bayaran sekian gitu. Jadi yang seperti itu, Pak. Jadi masuk ke, terus ketika misalnya ada juga yang ketika bertugas misalnya, Anda menghadapi ada pasien yang dengan tidak mempunyai uang misalnya datang gitu kan, tapi tidak dilayan, misalnya Anda misalnya tidak melayaninya, sikapnya misalnya beriman tetap solusinya seperti apa. Nah, contoh kasus-kasus seperti itu Pak diberikan. Jadi kasusnya berbeda, kelompok-kelompok juga nanti akan menyelesaikan dengan hal yang berbeda dari ciri-ciri keimanan dan ketakwaan tadi. Ini tantangan untuk Pak Nurholis karena nanti mengajarnya kan di berbagai prodi itu harus menyesuaikan Pak konteksnya itu. Ya. Siapa? Baru terakhir tadi diberikan evaluasi siapa yang juara 1, 2, 3, feedbacknya seperti apa dalam menyelesaikan kasus itu. Oh sudah tepat, kalau belum tepat diberikan penjelasan yang tepatnya harusnya seperti ini. Coba ingat lagi seperti kasus yang Nabi Ayub misalnya seperti apa gitu kan. Atau yang kasus-kasus yang lain. Ketika misalnya, banyaklah kasus-kasus yang dicontohkan oleh Nabi kalau dalam riwayat itu. Kalau yang pekerja keras gitu kan, banyak juga. Saya kira itu Pak Nurholis ya. Baik, Untuk terima memberikan kasih Pak Nui atas ya, masukannya. feedbacknya. Saya kembalikan dulu Pak Dr. Haris. Terima kasih Pak Noe.